dan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat. Banyak perubahan pola penyakit yang terjadi di negara kita. Kalau biasanya di tahun 1900 pola penyakit yang banyak melanda rakyat Indonesia itu pola penyakit menular, batuk, pilek, diare. Di tahun 2000-an berubah polanya menjadi penyakit tidak menular, hipertensi, kadar gula darah tidak terkontrol. Gaya hidup seperti apa yang melahirkan penyakit tidak menular tadi? Hipertensi, gangguan jantung, kadar kolesterol tinggi, penyakit paru. Ini dia, kurang aktivitas fisik merupakan perilaku penyumbang terjadinya penyakit tidak menular. Kan tadi kurang konsumsi buah dan sayur. Padahal Indonesia ini terkenal dengan daerah yang subur. Ya, pisang saya rasa di sini tidak mahal. Coba kita cek di Google Ibu, berapa harga pisang di Amerika? Mahal. Indonesia 10.000 kita beli di sana, sadar rujak banyak. Yang ada kastanya, kalau tengok desanya Ibu, pasti ada karena menimbulkan si anak paling beresiko terkena penyakit. Jangka panjang terjadi berlarut-larut, diabaikan oleh keluarga, dianggap biasa. Nah, terinvestasilah penyakit itu dalam tubuhnya. Dan suatu saat terjadilah kasus ini. Jadi kasus stunting yang terjadi tahun 2022 bukan akibat perilaku 2022 Bapak Ibu, tetapi beberapa tahun yang lalu yang kita tutup mata abaikan, munculnya sekarang. Dan mungkin akan lebih berat lagi nanti dampaknya ke depan kalau kita tetap diam. Sebenarnya penyakit-penyakit tidak menular yang kita sebutkan bisa dicegah. Kalau tidak dicegah, okelah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, angkat tangan. Tapi ternyata penyakit-penyakit tidak menular itu bisa dicegah. Artinya kita punya kesempatan untuk memperbaiki bangsa kita. Germas merupakan salah satu strategi yang sudah dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017. Artinya 5 tahun yang lalu dia sudah ikut. Ini ayo semua stakeholder pemerintah ingatkan ke masyarakat untuk sama-sama bergerak di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi Germas itu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan harus bersama-sama. Tidak bisa hanya dari pemerintah desa, tidak bisa hanya puskesmas, tidak bisa kecamatan atau masyarakat saja, enggak. Harus bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Karena semua instansi memiliki potensinya yang berbeda. Mungkin pemerintah desa ada kelebihan juga, punya potensi yang berbeda untuk menuntaskan sebuah masalah. Tujuannya itu tadi. Kalau sudah Germasnya jalan dengan baik, pasti kesehatan kita akan terjaga. Sakit tidak akan terkena lagi oleh keluarga-keluarga kita. Akhirnya biaya untuk mengobati penyakit tadi sudah berkurang. Bisa kita pakai untuk kegiatan yang lain. Lebih produktif kalau tidak sakit. Bayangkan kalau kita sakit, tidak bisa kita kerja, tidak bisa cari uang. Ya, itu dia. Nah, saya ingatkan tadi, siapa yang melaksanakan semuanya? Semua harus bergerak, pemerintah dan masyarakat maupun organisasi masyarakat yang ada di suatu daerah. Kenapa? Karena semua punya potensi yang berbeda-beda. Itu dia. Ini dia. Menjawab pertanyaan yang tadi. Kok Germas kali ini bentuknya beda, berujung tak beda? Kenapa? Karena ternyata Germas itu bentuknya banyak. Ada yang berbentuk aktivitas fisik, ada yang berbentuk peningkatan kualitas lingkungan. Sudah kita laksanakan ini semua. Kualitas lingkungan 2020 ada kegiatan pergerakan gemesin. Masih ingat Bapak Ibu? Gerakan memungut, mengumpulkan, memilah sampah kering. Dan bahkan desa sudah mengeluarkan SK perihal gemesin di semua posyandu yang ada di desa Lumban Gora. Saya tanya kembali, apakah itu masih berjalan Bapak Ibu di desa Lumban Gora? Masih.
Berjalan sampahnya dikumpulkan dan di lubang sampah dibuat. Jadi dikemanakan sampah kita? Jalan pakai tempat sampah. Ada kan bukunya, ada yang dibakar, ada yang dibawa. Oh begitu. Pada begini loh Bu, saya ingatkan lagi, Lumban Gorat adalah salah satu desa yang paling dekat dengan Bank Sampah Yestoba. Artinya, Lumban Gorat punya potensi yang berbeda dengan desa yang lain. Ya, gemesin yang kami kumandangkan tahun 2020 adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat desa Lumban Gorat memperlakukan sebuah sampah. Jadi teman, kalau kita kalau kita antar ke bank sampah, dia bisa memiliki jual bagi yang dijual. Kalau sampah itu berbentuk organik, bisa kita bikin tapi kalau sampah kita perlakukan sebagai sesuatu yang menjijikkan, kita anggap lawan, ingatlah Ibu. Sampah itu akan betul-betul melawan kita. Dia akan menjadi sarang penyakit buat kita. Jadi perlakukan sampah itu dengan baik. Mas saya bilang tadi, Lumban Gorat itu desa paling dekat dengan bank sampah. Bisa lah harusnya posyandu bayi balita, posyandu remaja, posyandu lansia, posbindu PTN kembali digerakkan Ibu. Setiap mau datang kegiatan posbindu, tabamus sampah kering kita masing-masing. Kan sudah dikasih tahu, kertas, plastik, logam, kaca, pisahkan langsung, kumpulkan. Nah, setelah terkumpul, itu tinggal antar ke bank sampah. Bikin jadi satu kas bentuk buku tabungan Yestoba. Suatu saat ini akan berguna. Bagi yang tidak, sampah itu nggak ada lagi berserakan di jalan. Jadi ketika nengok sampah kayak ketika kita nengok dolar, nengok sampah uang, sampah uang. Tapi kalau semua begitu, wilayah kita bersih, kita dapat tambahan rupiah seperti ini. Nah, kali ini bentuknya yang kami ambil adalah Bapak Ibu peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi. Ini bentuknya ini yang kami ambil sekarang. Ya, kalau peningkatan aktivitas fisik sudah kita lakukan 2021 ya. Kita senang di sini bareng-bareng. Kenapa ini kami ambil? Harapannya kasus stunting bisa turun cepat turun. Stunting turun, wasting itu kurus turun. Jadi Bapak Ibu, kurus pun salah, stunting pendek itu pun salah. Ya, tidak ada lagi bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. Kalau pangan sehat di semua keluarga itu dipastikan aja. Ya, tidak ada lagi wanita usia subur yang anemia. Lumban Gorat tinggal nanam daun singkong, pasti bisa. Daun singkong itu tinggi itu Ibu. Bayam merah, bayam bisa. Ya, jadi nggak boleh lagi kasih yang muncul. Kenapa? Desa Lumban Gorat ini subur katanya. Ya, tidak ada lagi ibu hamil yang kurang energi. Ini harusnya tidak boleh ada lagi kalau tadi kita komit menyediakan pangan sehat yang baik di semua keluarga. Nah, ini saya ambil. Kenapa sih pangan sehat kami ambil? Karena ini kasus stunting. Saya rasa Pak Kaisilo sudah tahu, pasti sering dengarnya Pak. Seringkali saya rasa rapat semua pemerintah desa, kelurahan, sama Pak Camat, bahkan Bupati, hanya untuk menuntaskan kasus stunting. Ada yang tahu Bapak Ibu stunting itu apa? Kurang gagal tumbuh akibat asupan gizi yang diberikan tidak optimal pada si anak dalam jangka panjang. Ada yang begini Bapak Ibu, ada yang pendek kan biasanya sehatnya itu. Kenapa? Karena selama ini yang di otak kita yang kita sering diviralkan adalah stunting pendek. Jadi fokus kita hanya pendek. Stunting itu bukan hanya berbicara tentang fisik, ya. Bukan hanya berbicara tentang fisik. Banyak orang pendek yang sehat, kenapa rupanya? Jadi apa bahayanya Ibu? Kenapa stunting itu begitu mengkhawatirkan pemerintah? Ada kasus besar yang sangat mengkhawatirkan bangsa, yaitu anak yang stunting terjadi penurunan kemampuan intelektual. Ketika terjadi penurunan intelektual, maka akan terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran di sebuah negara. Itu yang ditakutkan. Ini bukan cerita fisiknya. Stunting bisa dicegah, bisa Ibu, asal kita mau. Lakukan pola asuh yang baik, beri pola makan yang baik. Ya, ingat, tahun 2022 ini sekarang negara Eropa lagi sedang krisis pangan. Kita nggak rasakan Bapak Ibu. Itulah kehebatan para pemimpin kita sekarang. Jadi saya bilang jangan pernah terlena dengan kondisi enak sekarang.
2023 diprediksi akan terjadi guncangan besar. Kebutuhan pangan sehat di seluruh dunia akan diguncang. Dan menurut Badan Dunia, hanya negara Indonesia yang adalah negara yang aman, katanya. Tapi belum tentu kalau kita abai. Jadi jangan hanya Pak Jokowi putar otak dan menteri-menterinya. Kita juga putar otak. Artinya, pakai lahan yang ada untuk menyediakan pangan sehat di sebuah rumah. Kalau ada lahan, pakai. Jangan sampai beli. Nggak punya ember. Ada ember. Siapa sih yang nggak bisa menemukan itu, Bapak Ibu? Kantong plastik yang saya bilang tadi. Perlakukan sampah dengan baik. Ketika kita menyambut sampah ini bahan-bahan bekas pakai dengan baik, dia bisa menjadi teman kita. Dia bisa membantu kita menjadi media menanam sayur. Bulan depan ada vaksin baru ya ibu-ibu kader, ya ada ya untuk anak 2, 3 bulan dan 12 bulan. Untuk wilayah kerja kandang burit sampai Agustus 2022 Bapak Ibu, yang kita dapat datanya kita menyumbang 132 anak dengan kasus stunting dan ini sangat tinggi. Ada 132 anak yang kalau tidak diselamatkan, kelak dia akan mengalami penurunan kemampuan intelektual. Kasihan dia. Dia nggak akan bisa bersaing. Kami berdoa, kalau kita semua bergerak bareng-bareng, Ibu, bergandengan tangan, puskesmas, pemerintah desa, masyarakat, kesehatan, ini bisa tuntas nanti. Kami kasih solusi. Bule super cantik. Budidaya lele, sayur, pakai ember, cegah anak stunting dan bulan tujuh. Kenapa kami pilih lele? Biasanya lelenya lebih gampang hidup kalau di media yang buatan seperti ini. Ya, lele juga merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik dan tidak terlalu mahal untuk bibit lelenya kalau Bapak Ibu mau mencoba. Ya, jadi pakai sayur. Sayur itu harapannya tidak ada lagi sebuah keluarga yang hari nggak ada sayurnya. Malah banyak jual minuman, buang aja mereka. Ya ini jadi pakai dilubangi pakai solder. Nah di dalam ini ada kayu arang. Jadi kita nggak pakai tanah lagi. Jadi kayu arang ini pengganti media tanah. Nah kalau ini tergantung sih bisa aja kalau Bapak Ibu lihat di YouTube banyak bentuknya. Ya saya lebih suka model seperti ini. Ini kawat jemuran sisa di rumah. Ya saya minta tolong sama suami rumah buatin tolong gitu. Ya gampang dia buat. Banyak intinya bisa tergantung ini kap. Oke? Nah ini, nah ember besar ini, nah diisi air bersih ya ibu ya. Air bersih untuk lele dari referensi biasanya lelenya nggak bertahan hidup, cepat mountingnya, bahkan stunting pula lelenya nanti ya. Jangan. Nah isi airnya, air bersih, lalu masukkan ini tadi yang sudah kita isi ke dalam ini. Anggap ini di dalam, ibu harus di dalam ya bu ya. Saya bikin contohnya di luar ya. Dari rekaman di luar, ya. Nah salah kak. Nah seperti ini. Saya bikin contohnya 6. Nah, kalau ini kerjaan anak sekolah gampang loh ibu. Jadi kami ngasih solusi itu yang mudah-mudah saja, tapi manfaatnya luar biasa. Nah murah tapi mahal. Ya. Anak sekolah pun anak SD kalau minta tolong ibu, kalau ada anak cuma bisa ngerjain. Nah jadi isi air tadi udah sebatas mana airnya, intinya ini semua cup harus tergenang dari bawah ke atas 2 cm. Jadi atur ibu lah seberapa banyak airnya, tergenang dia hanya 2 cm saja ibu ya. Nah, sampai di sini kegiatan apa lagi kita lakukan ini? Buatlah sayurnya. Nah saya ambil contoh kangkung karena banyak referensinya kangkung. Ini paling gampang tumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang beli sayur kangkung jangan dibuang akarnya buat seperti ini. Ini tumbuh. Jadi kalau misalnya Ibu ambil kebetulan ada juga di sawah, di ladang, bisa dicabut, bersihkan dulu akarnya Ibu dari tanahnya baru bikin seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah banyak yang coba Bapak Ibu. Jadi keberhasilannya bisa dijamin. Kita hanya tinggal ciplak aja sama mereka. Mereka sudah coba duluan, ya. Sudah banyak ini di YouTube. Hanya kita saja mungkin belum ada yang memulai. Harapan saya sih Lumban Goret mau memulai seperti ini. Jadi dia nggak akan, ibu nggak capek lagi. Putih siram dulu sayur mama itu nggak lagi. Dari air ini tadi sudah dapat dia. Banyak cerita begini, Bu. Pernah saya coba stunting sayurku, mati pula katanya. Prinsipnya ingat namanya tumbuhan. Selain air dia butuh matahari.
Jadi kadang saking apanya dibikin di sudut-sudut tak dapat matahari, enggak. Dia harus dibikin matahari. Kenapa? Tanaman kalau untuk tumbuh dia harus masak makanan kan Bu. Jadi enggak hanya manusia yang masak, tumbuhan juga masak makanan. Jadi mereka butuh matahari. Nah setelah itu baru masukkan bibit lele ke dalam. 80 liter air itu bisa menampung sekitar maksimal 70 bibit lele. Nah, selesai. Tutup. Pakai rangkang dan nggak lompat-lompat karena lele agak basah. 2 bulan bisa panen. Ya. Jadi ini bisa dikerjakan rame-rame boleh. Bisa dikerjakan sendiri boleh. Semua akan punya sayur di rumah. Gak ada cerita lagi anak nggak makan sayur, bapak nggak makan sayur, ibu nggak makan sayur. Ini solusi yang kalian bisa kasih. Simpel kan Bu? Simpel. Jadi harapan kami dikerjakan, dilaksanakan, dibawa. Tapi alasi dulu dengan tisu putih yang biasa dibeli 215.000 onan. Nah letakkan di sini tisu, percikan air setelah lembab, baru bikinkan bibit sayurnya. Paling banyak 10 bibit, baru letakkan di tisu lagi. Nah tisu itu nanti menyerap air, jadi bibitnya tetap lembab. Itu makanan ikan lele. Ikan lele tetap ada makanannya Opung, tetap harus dikasih. Iya sayang. Enggak, harus tetap dikasih pakan ternak. Enggak Opung. Untuk kita. Jadi betul pertanyaan Opung. Mungkin bisa jadi banyak yang nggak tahu juga kan. Untuk mau tanya, lelenya harus tetap dikasih kan seperti biasalah. Lebih jagonya masyarakat dibandingkan kalau cerita soal pakan ternak, gitu ya. Kami hanya menyodorkan ini. Mungkin tidak pernah terbaca Ibu, tidak pernah tertonton, kami pernah, makanya kami sodorkan. Cobalah. Jadi bisa hidup. Karena kan nanti kalau bikin tanah lagi, Jangan bikin tanah. Kenapa? Kalau dibikin tanah, padahal ini kan kondisinya masuk ya Bu, jangan di luar ya. Nah, jorok nanti airnya mati lele kita. padahal kan 10 udah terasa Ya. tanah. Makanya memang dia harus bersih kan, dia harus bersih. Perlu 10 Iya, harus ditanya. ya kan terlalu. Iya, airnya tetap harus diganti. Kapan diganti? Ibu perhatikan kalau sudah mulai agak bau, agak memang nggak nyaman, silakan ganti. Tetap diganti. Ya, biasanya sih paling apa 2 minggu sekali atau berapa itu tetap diganti. Karena namanya bau ya, makanan pakan itu kan terbenam di sana, karena nggak ngalir kan. Bu ya. Ada selamat datang. Bule super cantik di desa Lumban Gorat. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat. Salam sehat, salam Batak Naraja. Horas, horas, horas. Yang mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat sehat.